calon responden itu dengan menggunakan memberikan hard copy dan sebagainya. Lalu masalah budget ini juga merupakan tantangan tersendiri dalam riset kita. Lalu ada political, regulasi, dan termasuk juga quality. Nah, apa yang dilakukan? Nah, sekarang itu solusi berdasarkan data grid ya. Data grid ini bahwa otomatisasi teknologi ini sangat penting sekali ininya. Jadi banyak sekali hasil yang di survei itu menyatakan bahwa keprihatinan terkait dengan data dan teknologi. Bahkan lebih banyak lagi melihat teknologi sebagai obat mujarab potensial untuk tantangan ini. Diikuti oleh Jadi supaya saya lebih mudah banyak gitu men-settingnya pendidikan, ya. pelatihan, Jadi dan pilihan kedua ini. Jadi perbedaan pilihan pertama, otomatisasi teknologi dengan sumber daya yang berpendidikan dan terlatih ini sangat jauh sekali. Selain itu juga ada lagi bentuk baru yang diperoleh adalah bagaimana kita membangun kolaborasi sebanyak-banyaknya. Nah, ini satu PR yang sangat penting bagi kita, bahwa kebanyakan kita itu riset-riset itu banyak kita lakukan dengan individu. Nah, ada satu peluang yang sangat besar bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas riset itu dengan cara melakukan kolaborasi. Ada pelajaran penting waktu saya ngambil S3, jadi ada 2 pelajaran penting yang saya dapat waktu S3 yang tidak diajarkan di bangku kuliah, bahwa produktivitas kita itu akan kita capai maksimal apabila kita melakukan kolaborasi. Nah, kalau bahasa sehari-harinya Pak, dengan konsep berjamaah. Nah, ternyata orang-orang researcher internasional itu peningkatan produktivitas risetnya itu hampir sebagian besar itu dilakukan dengan berkolaborasi. Nah, kolaborasi yang terdekat untuk kita yang dosen itu minimal itu dengan mahasiswa. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan pendampingan pembimbingan skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, bahkan kalau kita lihat dengan adanya pendampingan pembimbingan yang berkualitas, skripsi itu akan menghasilkan output yang sangat besar. Kita tidak hanya memperoleh koin dalam bimbingan tersebut, tapi juga kita akan memperoleh poin. Poinnya apa? Poin publikasi. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan apabila 1 tahun kita bisa membimbing 4 atau 5 mahasiswa yang masing-masing mahasiswa tersebut dapat kita submit di jurnal terindeks Sinta 3, maka setiap tahun 1 mahasiswa itu kita dapat 4 poin. Kalau poinnya 20, misalnya ada mahasiswa nama pertama, kita nama pembimbing pertama, dan ada lagi pembimbing kedua. Jadi 1 mahasiswa itu kita dapat 4 poin untuk publikasi. Nah, apabila kita membimbing 1 tahun 5, berarti kita dapat poin 20. Nah, kalau 2 tahun, kita akan dapat poin 40. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila kita dari asisten ahli 150 mau ke lektor 300, maka kita butuh 57,5 poin. Nah, kita dengan bimbingan skripsi S1 itu kita sudah memperoleh 40 poin. Mungkin kita ada 2 atau 3 mahasiswa S2 yang masing-masing setiap tahun itu 3 poin, berarti kita dapat 24 poin dalam tempo 2 tahun. Nah, apabila mahasiswa S1 dan S2 kita gabung, kita udah dapat 64 poin. Nah, ditambah 1 tambahan kita penulis sebagai penulis pertama,
kita ambil contoh publish di jurnal Sinta 3 dan kita akan dapat 20 poin. Berarti kita dalam membimbing mahasiswa itu sudah terkumpul poin 64 ditambah tulisan kita 20 berarti 84 poin yang notabene apabila kita mengurus pangkat 300, lektor 300 itu cuma butuh 57,5 poin. Nah, ini udah terpenuhi. Nah, jadi memang sangat penting sekali apabila kita melakukan riset itu dengan konsep berjamaah. Lalu solusi berikutnya, bagaimana kita membangun standar. Jadi yang lain ada solusi, ada yang tidak memberikan solusi, yang lalu juga komunikasi dan juga tidak tahu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada salah satu solusi lagi di salah satu artikel yang saya baca, itu memberikan jawaban, ada 7 tantangan dalam penelitian. Nah, ini ada 7 tantangan ya. Yang pertama itu memilih topik yang sesuai. Lalu yang kedua, memilih metode penelitian yang sesuai. Yang ketiga, memilih tim peneliti, menyusun. Yang keempat adalah memilih objek penelitian. Yang kelima, mengajak lembaga agar berpartisipasi. Yang keenam, tetap termotivasi dan menyelesaikan rencana. Yang terakhir ada mengerjakan dan menyelesaikan data. Nah, yang pertama, memilih topik sesuai. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah salah satu peneliti mengatakan bahwa metodologi itu berasal dari Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kembangkan penelitian. Topik. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan riset, kita harus melakukan riset yang sesuai dengan topik kita. Nah, ini berdasarkan hasil dari Susan dan Gritz, itu mereka mengatakan bahwa Anda tidak akan dapat melakukan hal lain sampai Anda fokus terhadap topik Anda. Jadi untuk itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah apa topik yang kita lakukan. Dan Gates juga melihat bahwa kita harus fokus pada bagaimana protokol riset kita sehingga kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memilih topik yang sesuai? Nah, yang pertama kita bisa mengembangkan topik yang bisa kita lakukan. Jadi tentukan sumber daya yang kita miliki, baik waktu, uang, orang, pada topik apa yang dapat kita lakukan. Nah, juga profesor dari Walden itu mengatakan bahwa riset yang awal yang dapat kita lakukan untuk kita sebagai pemula itu di awal topik dapat mereplikasikan studi yang lain karena ini akan lebih mudah. Jadi replikasi ini bukan dalam arti letter luck bahwa kita mengcopy hasilnya, tapi idenya dapat kita copy untuk ide-ide penelitian yang lain. Nah, langkah kedua yang kita lakukan adalah baca keseluruhan dari topik yang kita ambil. Nah, dengan kami apa yang harus diberikan dalam penelitian kita. Nah, topik ini dapat kita lakukan secara sistematis. Lalu yang berikutnya yang dapat kita lakukan adalah
setelah topik kita dapat, lalu kita mencari topik, dan oleh karena itu kita dapat membaca konteks yang penting dalam topik tersebut, sehingga akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, dari topik yang ada, lalu langkah berikutnya kita cari topik yang sangat sesuai dengan minat kita. Nah, ini sangat penting bahwa untuk melakukan riset, kita harus memilih apa yang sesuai dengan minat kita. Dan yang kedua, berikutnya adalah kita dapat mencari riset gap untuk melihat topik-topik yang berbeda. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya untuk mencari riset topik atau riset gap itu sangat mudah. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat publikasi, ya, mencari publikasi, carilah jurnal-jurnal yang mempunyai impact yang tinggi. Nah, kalau secara mudah kita bisa mencari riset-riset yang ada di Simago, jurnal-jurnal di Simago, carilah riset-riset itu yang impact-nya di atas 0,51, bahkan sangat bagus impact-nya, itu semakin bagus. Bahkan ada yang kalau di bidang manajemen itu ada yang 12, ada 15, dan sebagainya. Nah, semakin tinggi impact riset, nah Bapak Ibu akan melihat pola tulisan yang sangat rapi, satu artikel dengan artikel yang lainnya. Nah, oleh karena itu, untuk melihat riset gap, itu Bapak Ibu bisa cari di artikel-artikel itu. Kalau pengalaman saya cuma lihat riset gap itu di paragraf 1, 2, 3 di introduction. Nah, kenapa? Karena rata-rata kalau riset jurnal internasional, polanya itu biasanya topik-topik penelitian itu banyak di paragraf pertama, kedua, bahkan ketiga. Bahkan lebih efektif lagi paragraf pertama dan kedua. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, langkah berikutnya memilih model penelitian yang sesuai. Nah, sebenarnya ya. Mohon izin, Prof. Yun, ya? Ini slide-nya belum berpindah. Apa? Slide-nya masih di slide yang sebelumnya. Jadi, memilih metode penelitian yang sesuai. Di tempat kami belum bergeser, Pak. Oh ya? Belum jalan, iya, belum berpindah. Ini. Nah, ini dia. Memilih metode penelitian yang sesuai. Di tempat kami masih tantangan penelitian berdasarkan laporan The Grid. Oh iya? Iya. So, gimana caranya nih? Iya, ini sudah nampak, Prof. Sudah nampak kalau sekarang. Masuknya. Oke. Jadi memilih metode penelitian yang sesuai. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan pengalaman saya peneliti, bahwa sebaiknya, ya ini tidak tahu ya, mungkin orang lain-lain, tapi kalau pengalaman saya, metode penelitian ini adalah suatu suatu alat ya, bagaimana kita mengeksekusi tujuan penelitian kita. Nah, biasanya ya, kalau metode penelitian yang saya lakukan, kebanyakan saya, walaupun saya tahu kualitatif, itu saya lebih banyak riset menggunakan riset kuantitatif. Kenapa seperti itu? Memang di antara dua riset ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahkan saya sering juga ngobrol sama orang, kita ada dua pilihan, mau idealis apa realistis jadinya. Nah, saya banyak memilih riset di kuantitatif itu karena apa? Karena eksekusi tujuan penelitiannya itu sangat mudah, dan juga kita bisa meminta tolong orang lain untuk mengeksekusi tujuan penelitian kita. Bahkan untuk menginput kuesioner dan sebagainya itu sangat mudah sekali, dan kita juga bisa minta tolong sama
mahasiswa kita dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, mungkin kita bidangnya beda-beda. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan, itu lakukanlah sesuai dengan tujuan penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di kuantitatif, kebetulan saya pun dulu belajar juga sama salah satu profesor sangat terkenal di Australia, khususnya di bidang kami di akuntansi manajemen. Beliau itu risetnya alat analisisnya tidak banyak-banyak, cuma satu aja ininya. Dulu waktu awal-awal dia menjadi dosen, itu rata-rata riset-risetnya itu alat statistiknya pakai regresi. Nah, terakhir dari 2018 sampai sekarang itu hampir seluruh risetnya itu menggunakan Smart PLS. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya jago di LISREL, jago di AMOS atau jago di bidang lain, cukup itu aja ditekuni. Nah, bisa juga tambahan-tambahan yang lain. Nah, salah satu profesor dari Belanda juga, namanya Frank Hartman, itu setelah saya evaluasi, teliti, riset-risetnya cuma pakai satu analisis saja, satu alat statistik aja. Hampir seluruh artikelnya cuma pakai alat statistik. Jadi, metode yang ini lakukan yang sesuai dengan yang kita minati dan juga yang paling mudah untuk kita eksekusi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk menjawab tantangan dalam penelitian dan yang tercepat adalah dengan membentuk tim penelitian. Nah, tim penelitian ini sangat penting sekali karena kita berbagi tugas. Kami pagi tadi sebelum kegiatan ini kami juga habis rapat untuk melakukan riset. Kami mempunyai tim penelitian 4 orang itu untuk melakukan penelitian bagaimana strategic management itu dilakukan di rumah sakit. Nah, tim penelitian ini sangat penting sekali. Kadang-kadang kita terlalu banyak aktivitas di kampus, mungkin rapat dengan ada terus juga bimbingan skripsi, mengajar, kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan kita harus buat BKD, harus buat kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, dengan adanya tim penelitian ini, itu minimal akan memotivasi teman-teman kita dan teman-teman kita untuk melakukan penelitian yang belum selesai kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Google Scholar saya, hampir tidak ada satupun tulisan-tulisan saya itu yang saya lakukan itu tanpa dengan penelitian orang lain. Dengan hampir seluruh artikel-artikel saya lakukan dengan membentuk tim penelitian. Jadi ini yang harus kita lakukan. Maka semoga dengan adanya pertemuan ini akan membuka wawasan kita untuk menuju target utama kita sebagai dosen, puncak karir kita sebagai dosen, maka kita harus membangun tim penelitian. Jadi ini yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya kita memilih objek penelitian. Nah, dalam memilih objek penelitian banyak fenomena-fenomena yang mengatakan bahwa dengan data besar itu akan menghasilkan publikasi yang wah. Fenomena Bapak Ibu yang kami hormati, ada salah satu peneliti itu kebetulan dia kuliahnya di Manchester, salah satu dosen di Jawa Timur. Dia melakukan riset penelitian itu objeknya satu perusahaan dan respondennya hanya kurang lebih 10 orang. Dan ada juga teman saya mengatakan, wah kalau mau hebat wahnya di Indonesia.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu artikel saya yang tembus di Q2 di Taylor Prancis itu datanya hanya satu Kotamadya di Bandar Lampung. Jadi bukan suatu jaminan bahwa objek penelitian yang besar akan menghasilkan output yang sangat besar. Jadi kita bisa lihat objek penelitian apa yang kita gali. Nah, ini baru tadi pagi tadi saya dapat jawaban di Taylor and Prancis riset di manajemen jurnal manajemen itu mereka tertarik riset saya dan saya disuruh revisi. Nah, yang menariknya sekali apa? Risetnya itu objek penelitiannya itu tidak begitu besar, cukup dosen-dosen yang ada di akuntansi. Nah, bagaimana memilih objek penelitian yang lain? Itu manfaatkan relasi. Jadi kita harus banyak kawan, sehingga dengan adanya kawan kita akan mendapatkan data yang banyak. Yang kedua, biayanya murah. Yang ketiga, kita akan dapat dengan cepat. Dan yang terakhir, itu jangan takut menjalin relasi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, aspek yang, kalau saya tidak salah, keempat nih, ininya. Apa yang kita lakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian kita, yaitu kita seyogyanya mengajak institusi untuk berpartisipasi. Jadi kadang-kadang dengan adanya kita melakukan riset, itu pasti kita membutuhkan institusi untuk penelitian kita. Nah, biasanya ketika kita menyebarkan kuesioner, pasti kita cover letternya dan sebagainya itu melibatkan institusi kita. Oleh karena itu, biasanya kalau tanpa melibatkan institusi, responden atau partisipan enggan untuk memberi jawaban terhadap keinginan yang kita minta. Nah, jika Anda bisa, nah maka seyogyanya kita mengajak institusi untuk berpartisipasi. Nah, yang pertama, apa yang kita lakukan yaitu jangan pernah menolak pertama. Jadi, misal kita pergi satu kelas dan mereka tidak tertarik, jangan khawatir. Kita cari alternatif yang lain. Nah, lalu walaupun ditolak, maka kita bangun hubungan yang baik dan berkesan. Lalu yang kembali lagi ke berikutnya, yaitu memanfaatkan relasi. Dan yang ketiga, jangan takut menjalin relasi. Nah, yang berikutnya, tantangan berikutnya, yaitu kita harus tetap konsisten untuk menyelesaikan rencana kita. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini itu sangat banyak ide-ide atau bahan-bahan penelitiannya yang tersimpan di file-filenya, Drive D atau di desktop atau di dokumen dan sebagainya. Nah, ini kita mulai lagi, kita buka lagi bahan-bahannya, file-filenya, dan kita lanjutkan tulisan-tulisan kita. Dan tahun ini, akhir tahun, kita harus melakukan, harus ada output publikasi dan juga publikasi, dan ini bisa juga membantu untuk mengejar karir kita sebagai dosen. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita menyelesaikan data penelitian. Jadi yang belum selesai, tadi saya sebutkan ya, mulailah dibuka-buka lagi laptopnya di Drive D, dokumen maupun desktop, lalu pelan-pelan kita selesaikan. Nah, yang punya data, mulai selesaikan datanya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita tidak bisa menganalisis, jangan khawatir. Kita bisa minta tolong sama orang untuk menganalisis data, dan kalau bisa mau lebih cepat lagi,
kita menggandeng orang lain untuk berkontribusi dalam penelitian kita. Nah, mungkin demikian presentasi singkat yang dapat saya lakukan. Mungkin alangkah lebih baiknya kita bisa melakukan diskusi untuk menambah wawasan kita. Demikian, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Yuliansyah atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan oleh beliau, Prof. Yuliansyah, narasumber kita pada siang hari ini, memang mungkin beberapa Bapak Ibu yang kemudian sudah ditugaskan menjadi dosen sangat banyak sekali, seperti itu tugas dan tanggung jawabnya, mulai dari proses pengajaran, kemudian masih ada tugas administrasi kampus, kemudian juga masih banyak tugas lainnya, seperti itu, sehingga itu mengakibatkan proses kita dalam melakukan penelitian sedikit terhambat atau mungkin tidak tepat waktu yang biasanya ditargetkan mungkin 1 tahun terbit beberapa artikel seperti itu. Nah, tadi disampaikan oleh beliau juga terkait motivasi yang bisa kita lakukan, cara memilih topik ketika kemudian kita menemukan kebuntuan seperti itu atau mencari keterbaruan, dan juga tips untuk kemudian memasukkan artikel kita di beberapa jurnal yang terakreditasi baik secara nasional maupun internasional. Hal tersebut dalam rangka untuk meraih posisi tertinggi seperti itu ya dalam tingkatan di akademisi, yakni menjadi guru besar. Untuk sesi berikutnya, Bapak Ibu adalah tanya jawab dan juga diskusi. Kami persilahkan Bapak Ibu sebanyak 2 orang terlebih dahulu di sesi pertama. Barangkali ada yang ingin secara langsung menyampaikan pertanyaan kepada Prof. Yuliansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, ada Pak Junedi yang pertama, barangkali satu lagi Bapak Ibu. Baik, Pak Junedi terlebih dahulu, monggo Pak Junedi, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Terdengar ya Mbak ya? Ya, terdengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia dan penjelasan Prof yang cukup menarik. Kebetulan saya juga sedang menempuh pendidikan S3 di luar negeri dan saya sedang melakukan penelitian data science. Saya sedang meneliti semua penelitian yang pernah dipublikasi oleh atau dari Indonesia mulai tahun 1980 hingga saat ini. Data kami mengcover hampir 1 juta penelitian, namun kita fokus kepada penelitian yang berkualitas, artinya yang terindeks Scopus. Sebenarnya kalau saya bisa share screen akan lebih jelas sih. Saya juga ingin boleh share screen, panitia? Apakah boleh saya share screen-nya? Kami sudah buat multiple Pak, atau mungkin mau ditampilkan atau mau disampaikan pertanyaannya, kami persilakan. Oke. Jadi pertanyaan saya seperti ini, Pak. Kalau kita mengikuti peraturan atau saran-saran yang Profesor sampaikan tadi, kalau bahasa saya itu play safe, artinya kita lebih kepada kuantitas dibandingkan kualitas, maka dari hasil analisa yang saya lakukan, hanya sekitar 10% penelitian yang pernah dipublikasi Indonesia itu dalam tanda kutip memiliki kualitas yang baik. Makanya kalau tadi saya bisa share screen akan lebih menarik karena grafnya sudah saya selesaikan. Penelitian sudah Indonesia kami buat itu, multiple Pak, kalau mau share screen. Oke, ya saya share aja ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Bu? Apakah kelihatan? Halo? Ya Pak, terlihat Pak. Oke. Jadi ini adalah gambaran penelitian Indonesia yang mengcover dari tahun 1980 hingga saat ini. Ini adalah Indonesian Flagship University atau universitas terpilih atau berbadan hukum
Sekarang mungkin jumlah penelitian ini saya fokus kepada 11, dan ini adalah yang non-flagship university, artinya selain daripada 11 itu ada di bawah ini. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ini adalah penelitian yang dilakukan, saya juga bagi dia itu single author, artinya penelitian ini dilakukan oleh satu universitas saja, atau dia ada kolaborasi dengan universitas lain di Indonesia, atau dia ada kolaborasi dengan universitas di luar negeri, atau dia bekerja sama dengan rumah sakit atau dengan perusahaan. Semua saya pisah di sini dengan detail. Nah, kita bisa melihat sebenarnya di Scopus itu hanya ada Q1 ke Q4 saja. Namun untuk Q5 ini saya berikan terminologi ini bahwa Q5 ini adalah jurnal yang terindeks Scopus, namun dia itu kualitasnya di bawah Q4, dia tidak ada kuartilnya. Nah, kita bisa melihat bahwa mayoritas penelitian itu larinya ke Q5. Artinya jurnal internasional tapi tidak, dalam tanda kutip, tidak berkualitas. Nah, saya melihat ini adalah menjadi alasan mengapa Indonesia, setahu saya, belum memiliki SSCI jurnal. Nah, berdasarkan penjelasan Junedi, barangkali langsung ke pertanyaannya. Iya, pertanyaannya ya untuk Profesor, sampai kapan Prof kira-kira budaya penelitian seperti ini akan terjadi di Indonesia, artinya play safe ini, Prof? Terima kasih, Profesor. Baik, mungkin satu pertanyaan dulu, Prof. Nanti menyusul pertanyaan yang lain. Mohon Prof. Yuliansyah berkenan menjawab. Oke, bisa ditutup ininya, screen. Oh iya, iya. Sebentar ya, Prof ya. Oke, ini saya cerita pengalaman saya. Ada cerita menarik. Waktu itu kami kedatangan tamu profesor, beliau alumni Harvard. Jadi waktu itu saya ingat juga, saya waktu itu lagi mahasiswa S3. Nah, kami dulu waktu itu setiap ada dosen tamu, itu mahasiswa-mahasiswa S3 itu dikasih waktu setengah jam sampai 1 jam untuk diskusi masalah riset mereka. Jadi saya sudah buat appointment, lalu setelah itu diskusi sama dia, dan saya serahkan artikelnya, apa yang terjadi. Abstrak saya dari awal sampai akhir dicoret sama itu. Dan saya langsung heran, kenapa seperti ini, saya bilang. Ini bukan saya yang buat ini yang buat pembimbing saya, dosen saya. Iya, memang dia bilang, secara konteks bahasa Inggris, itu tidak ada satupun konteks itu yang salah. Bahasa grammarnya salah, segala macam. Tapi yang jadi masalah, standar kualitasnya. Nah, standar kualitasnya itulah harus dibenerin. Loh, baru dari situ saya tahu, oh ternyata itu ada standar kualitas bagaimana Q1, Q2, Q3, Q4, bahkan jurnal yang QQ1 ininya. Nah, itu yang ininya, yang jadi masalah. Jadi, lalu berikutnya dia mengatakan ini, yang saya tanyakan lagi, apa yang harus dilakukan? Dia bilang gini, kamu cari artikel, jurnal yang high index-nya tinggi, cari modelnya penelitian yang cocok dengan kamu, lalu kamu copy template style tulisannya. Jadi waktu saya S3 dulu, itu saya mempelajari style tulisan orang. Mana yang cocok dengan model saya yang ini saya. Jadi makanya kalau saya ngasih penulisan artikel, saya cuma menjelaskan, carilah yang cocok dengan bidang Bapak Ibu sekalian. Kalau di bidang akuntansi, modelnya seperti ini. Di bidang kesehatan, modelnya seperti ini. Bidang kependidikan, modelnya seperti ini. Akuntansi manajemen, modelnya seperti ini. Manajemen strategiknya, modelnya seperti ini. Ekonomi, beda-beda. Jadi, carilah bidang-bidang yang sesuai, jurnal-jurnal yang sesuai dengan Bapak Ibu, yang high index-nya tinggi, karena dia mengatakan gini, semakin tinggi high index jurnal, itu pola tulisannya itu sudah terbentuk. Ininya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami waktu itu datang seminar internasional, itu adalah salah satu profesor top, itu memang pematerinya luar biasa, 2 jam dia menyampaikan materi itu tidak terasa. Nah, setelah break, saya ngobrol-ngobrol sama dia, kebetulan beliau itu juga bukan orang Amerika, orang Jepang. Profesor, dia publikasinya lebih dari 300. Jadi waktu itu saya ngobrol seperti ini. Saya bilang, Prof, saya ini punya masalah dalam penelitian. Ditanya, masalah apa? Masalah bahasa Inggris. Gini. Karena saya ini bukan native speaker. Apa yang ini? Setelah saya ngomong itu, dia senyum-senyum, tawa-tawa. Hey, kata dia bilang gini, jangankan saya yang orang Jepang yang publikasinya banyak. Orang Amerika, orang UK, kalau mau submit jurnal, itu pasti dikirim ke proofreading dulu. Gininya. Jadi kalau Bapak Ibu punya artikel, udah kirim ke Google Translate, minta tolong sama penterjemah, itu bukan suatu jaminan bahwa tulisannya bagus. Bahkan ada teman kuliah saya, orang Kanada, salah satu artikelnya dapat terbaik di Emerald, itu waktu dia kirim ke proofreading, setiap baris banyak coretannya. Itu disertasi dia. Dia bimbingan, mahasiswa bimbingan, dosen pembimbingnya 3 orang, semuanya bule semua. Dia orang Kanada, ketika dikirim ke proofreading, tidak ada satu baris pun yang terlewati lebih dari 200 halaman. Jadi Bapak Ibu, kalau mau publish, mau masuk di jurnal top, pertama ikuti template-nya, yang kedua kirim ke proofreading. Jangan setelah pakai Google Translate PD langsung tanya mana udah publish belum, jauh nanti bisa ditolak. Jadi mungkin itu yang itulah kenapa tulisan-tulisan kita kualitasnya agak rendah. Nah, ada lagi satu yang agak menarik, style tulisan kita, culture kita dengan culture Western itu berbeda. Kalau Western itu biasanya langsung to the point. Tujuan penelitiannya di paragraf 1 introduction. Kalau kita kan udah panjang 10 halaman, baru terakhir di bawahnya oleh karena itu tujuan penelitian kita bla 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 bla. Nah, itu berbeda terbalik. Kalau di luar negeri itu paragraf pertama, kedua itu udah tujuan, riset gap segala macam. Kalau kita panjang dulu cerita kemerdekaan RI, baru habis itu cerita tentang partisipasi anggaran. Nah, ini yang ini. Jadi mungkin ada lagi cara yang bisa kita lakukan, itu kita kita kolaborasi. Nah, mungkin Bapak Ibu lihat bisa lihat tulisan-tulisan saya di Google Scholar. Bahasa Inggrisnya keren-keren. Kalau kita ini kan nulis bahasa Inggrisnya ya Inggris-Inggris datar nih lah, walaupun udah di proofreading. Nah, ketika saya ngajak kawan kolaborasi, disitulah nanti dia menggunakan bahasa-bahasa Inggris yang lumayan bagus, dan saya pun setelah ada publish, keren juga tulisan. Nah, itu bukan tulisan saya, tulisan kawan saya yang orang Australia itu, yang update tulisannya. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya datang ke conference, tujuannya bukan untuk mengejar proceeding, tapi mencari jaringan. Nah, kebetulan kawan saya yang saat ini aktif sama saya publikasinya, itu saya ketemunya di Jepang, di Kobe. Setelah ketemu di Kobe, kami jalan-jalan, ngobrol, setelah pulang baru saya email dia. Kita ngajak collaboration. Itu dari 2013, kan udah 9 tahun. Jadi untuk fast track peningkatan publikasinya, cara akal Abu Nawasnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Prof. Yuliansyah. Kami persilahkan lagi kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Prof. Yuliansyah, bisa langsung raise hand atau bisa open mic seperti itu. Atau Bapak Ibu juga kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat.
Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Mbak Arsya. Ya, monggo Pak Aras. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Yuliansyah, SE, MSA, PhD. Terima kasih, Prof. sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman, khususnya di bidang riset kepada kami dan seluruh peserta. Yang ingin kami tanyakan, Prof, terkait topik-topik ya, topik-topik artinya yang bisa laku atau memiliki potensi persentase publish yang tinggi di jurnal bereputasi, apakah di Emerald atau misalnya di Scopus secara umum. Terkait tema yang kita usung, misalnya akuntansi Nusantara, ya baik banyak penelitian-penelitian akuntansi, misalnya khususnya di Indonesia atau yang dikembangkan rekan-rekan kita di Universitas Brawijaya terkait akuntansi, penelitian akuntansi multiparadigma. Ada multidisiplin antropologi, sosiologi, kemudian sosiologi dan yang lain-lain, khususnya kajian akuntansi berbasis misalnya sejarah. Seperti kita ketahui dan tadi dijelaskan oleh Pak Dekan, bahwa kita punya sejarah kerajaan yang sangat panjang sebelum Indonesia, yaitu Nusantara. Dan banyak kerajaan tentu ketika misalnya dilihat dari publikasi rekan-rekan kita di dosen sejarah, sosiologi, dan antropologi itu, kerajaan masa lalu itu memiliki peradaban yang sangat tinggi. Misalnya di Sulawesi Selatan sendiri itu ternyata di dalam pada masa kerajaan itu invasi ekonominya sudah sampai ke luar negeri, apakah ke Cina atau ke Arab. Juga kaitannya yang disampaikan juga oleh Pak Dekan bahwa yang kita baca di penelitian sejarah, misalnya sejarah masuknya Islam di Nusantara, ternyata antara proses masuknya Islam itu beriringan dengan kepentingan ekonomi. Nah, kalau misalnya di Bugis sendiri, Sulawesi Selatan, itu ada lontara atau naskah terdahulu yang khusus membahas tentang sewa menyewa di dalam proses ketika misalnya ada kapal yang tujuannya kemana, di situ sudah ada praktik sewa menyewa di dalam kapal itu. Artinya sejak dulu itu sudah ada praktik akuntansi. Nah, yang ingin saya tanyakan, kajian dengan topik seperti ini kira-kira di jurnal bereputasi, apakah peluang diterimanya cukup besar ketika misalnya ada, kira-kira penerbit-penerbit seperti apa yang harus kita cari? Karena tadi Prof katakan bahwa akan berbeda misalnya di Amerika Serikat, kemudian di Eropa, kemudian mungkin juga di Timur Tengah. Kemudian juga kebetulan karena sedang juga di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, saya melihat di jurnal-jurnal bereputasi itu kajian akuntansi dan budaya itu banyak di negara lain, baik di negara barat maupun di negara Timur Tengah, itu banyak meneliti akuntansi budaya, tetapi budayanya budaya nasional. Tentu kita ketahui bahwa di negara tersebut, misalnya di Amerika Serikat atau di Barat atau Timur Tengah itu budayanya itu relatif homogen, berbeda dengan di Indonesia. Satu kabupaten aja bisa beda budayanya. Apakah potensi seperti ini bisa memungkinkan untuk kita lakukan pengkajian dan ada penerbit yang kira-kira bisa menerbitkan tulisan seperti itu? Saya kira itu saya kembalikan ke moderator Mbak Arsya. Baik, terima kasih Pak Aras atas pertanyaannya. Kepada Prof. Yuliansyah, barangkali langsung berkenan menjawab, Prof. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Aras. Jadi kalau di Indonesia, khususnya Eastern countries, itu hampir segala sisi itu untuk dilakukan penelitian itu sangat menarik. Contoh, misalnya
kita di bidang kesehatan ya, itu sangat menarik sekali. Tulisan di Indonesia itu untuk tembus di publikasi-publikasi di jurnal top dunia. Kenapa? Di Indonesia penyakit iklimnya tropis, ininya beda. Pertanian seperti itu juga. Dan juga khusus histori, Indonesia ini sangat menarik sekali. Dari segi bahasa, dari segi suku, dari berbagai macam angel, itu satu daerah dengan daerah yang lain mempunyai perbedaan yang sangat tinggi. Contoh di Aceh itu beda dengan di Bali itu beda dengan di Papua, di Jawa beda dengan di Manado, di Lampung itu beda dengan di Ambon. Sehingga ini semuanya sangat menarik dan mempunyai selling point yang tinggi untuk dipublish di jurnal top intinya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada kelemahan yang kita peroleh, yang kita dapatkan, itu kenapa agak susah tembus di jurnal yang top. Nah, problemnya itu, kalau saya lihat ya, ini kebetulan saya juga sering ikut conference dan sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman, baik orang Indonesia maupun luar. Penelitian-penelitian mereka ini luar biasa, kalau ceritanya bagus. Tapi ketika dalam penyajian, dalam bentuk tulisan, nah itu yang perlu diperbaiki. Akhirnya. Memang tidak dapat dipungkiri, tipikal orang kita lebih introvert ya, tidak bisa mengekspresikan dalam bentuk tulisan atau dan sebagainya. Nah, itulah yang kita harus lakukan, itu kita ngajak orang berkolaborasi. Nah, ini salah satu contoh teman saya, kebetulan, nah ini tadi juga dia kebetulan yang risetnya itu tentang tentang partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran itu di suku asli di Tengger ininya. Nah, ini kan sangat menarik sekali nih. Suku asli di penelitian itu bagaimana partisipasi anggaran suku Tengger di Jawa Timur. Nah, apa yang dilakukan? Ini dia tembus di jurnal kalau di Astar itu, kalau di akuntansi itu terbaik ininya jurnalnya Triple AG ininya. Nah, apa yang dilakukan dengan penelitian dia mengajak orang, kebetulan dia teman kolaborasinya kalau saya tidak salah itu orang Inggris ininya, dia cerita, ditawarin ke temennya orang Inggris itu, dan orang itu tertarik sama ininya, sama artikelnya. Dan apa yang dilakukan setelah itu direvisi, lalu ditambahin dengan teori-teori ininya, dan dia membuat bagaimana tulisan itu mempunyai selling point untuk dapat dipublish di jurnal top. Akhirnya dipublish di jurnal itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang punya ide-ide accounting history dan sebagainya, itu langkah tercepat yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengajak kolaborasi orang-orang yang satu bidang dengan kita itu untuk riset di bidang tersebut. Saya pernah datang salah satu konferensi, itu ada orang Indonesia, tulisannya sangat menarik sekali. Manajemen risetnya itu manajemen control system, itu di zaman kerajaan di Bali dulu, itu tahun berapa gitu. Nah, ini kan jarang-jarang, saya baru sekali itu dengar waktu itu. Wah, ini bagus juga nih, dia cerita, presentasi, segala macam. Nah, tapi itu sayangnya finishingnya yang kurang bagus, sehingga itu dipublish di jurnal biasa saja. Nah, mungkin kalau saran saya, kalau Bapak Ibu ada ide yang seperti akuntansi Bugis, terus akuntansi bagaimana sistem transaksi, pelaporan keuangan, zaman Majapahit atau zaman zaman terdahulu, itu bisa dilakukan. Dan langkah berikutnya, touching finishing untuk membuat narasi sehingga tulisan itu bisa menjual. Langkah berikutnya kita ajak orang untuk berkolaborasi. Jadi itu. Jadi tahun ini saya dapat publish di Emerald Q1, kemarin Q1, yang tahun ini Emerald di Q2.
Nah, itu bukan saya yang kerja. Jadi saya punya konsep ide segala macam, saya ajak kawan saya dan kawan saya yang melakukan touching finishing artikelnya. Jadi Bapak Ibu, kolaborasi itu bukan dalam arti Bapak Ibu ngajak orang luar berkolaborasi pakai nama dia. Enggak, banyak yang di artikel-artikelnya tulisan-tulisan kita dibongkar habis, sehingga tulisan itu mempunyai nilai jual untuk dipublish di jurnal top. Itu yang saya lakukan selama ini. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Prof. Yuliansyah atas jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Aras tadi. Kami persilahkan Bapak Ibu mungkin 1 atau 2 penanya lagi untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Dan juga kami informasikan bahwa materi yang tadi disampaikan oleh Prof. Yuliansyah sudah kami cantumkan materi dalam bentuk file dalam kolom chat. Bapak Ibu bisa mengakses materi tersebut di kolom komentar. Kemudian juga link absensi dan juga sertifikat telah kami share juga di kolom chat. Mohon berkenan untuk mengakses secara mandiri untuk Bapak Ibu. Mohon izin Prof. Yuliansyah, mungkin ini pertanyaan dari saya, seperti itu saya juga ingin bertanya satu hal terkait dengan kajian akuntansi, kemudian kaitannya juga dengan akuntansi dan manajemen seperti itu, Prof. Itu kan di jurnal internasional, saya kira sudah banyak peneliti yang kemudian meneliti, lalu kemudian sudah banyak yang submit. Nah, berdasarkan beberapa pengalaman, waktu tunggu, kemudian waktu review, kemudian dari diterima, review, kemudian masih ada proses revisi, sampai kemudian terbit, itu cukup butuh waktu yang lama seperti itu ya, khususnya di kajian akuntansi dan manajemen. Nah, untuk menyikapi hal demikian, karena mungkin ini juga berkaitan dengan target dari mungkin dosen seperti itu untuk barangkali nanti jika terbit ini bisa kami akui sebagai karya ilmiah di semester yang bersangkutan seperti itu. Nah, kalau saran dari Prof. Yuliansyah sendiri, adakah jurnal-jurnal tertentu atau publisher tertentu yang kemudian saat ini sangat terbuka untuk menerima topik akuntansi dan manajemen tanpa menunggu waktu yang cukup lama seperti itu? Atau mungkin Prof. Yuliansyah punya saran terkait manajemen waktu ketika kita ini terbit di skala internasional seperti itu, Prof. Mohon berkenan menjawab. Terima kasih. Nah, ini saya kasih pengalaman saya juga ya. Kami waktu itu saya pernah ikut conference Monforma, Monash Forum Akuntansi Manajemen. Nah, di situ pertemuan top scholar di bidang akuntansi manajemen yang sering kita citasi, yang sering ini banyak muncul ada di situ. Nah, sebelum saya ke sana, saya banyak nulis-nulis. Nah, ternyata saya ketemu sama orang yang artikelnya yang saya citasi. Nah, pada saat itu kami makan malam ya, bareng-bareng di sana, satu meja. Di situ ada berapa orang. Nah, yang lucunya dia curhat sama salah satu top scholar di bidang KB juga, curhat. Dia udah di-reject ketiga kali di jurnal ini, artikel dia. Nah, setelah itu, di situ saya ada satu pelajaran menarik, bahwa orang-orang yang udah jadi penulis top aja itu udah sering dapat rejection. Terus besoknya, acara inti adalah presentasi dari salah satu top scholar di dunia mengenai artikel dia. Itu artikel dia pertama yang dipresentasiin. Apa yang terjadi? Ketika dia presentasi artikel dia, itu banyak sekali penulis-penulis top dunia itu menyanggah, menggugah, ngasih masukan segala macam. Nah, ada lagi pelajaran lagi yang menarik bagi saya pada saat itu. Ternyata orang-orang yang top dunia aja itu masih banyak tulisan-tulisan yang harus dibenerin segala macam. Apalagi kita yang beginner seperti ini. Nah, itu yang jadi ini. Nah,
Terus ada lagi conference yang di Melbourne juga, itu topiknya sangat menarik sekali. Berapa lama artikel itu dari submit sampai publish? Jadi ada artikel. Nah, tadi kan pertanyaannya yang cepat segala macam ya. Ternyata hasil penelitian itu artikel yang kalau kita tuh yang jurnal yang publishernya Taylor, Wiley, Emerald segala macam, itu dari mulai publish sampai submit itu membutuhkan 831 hari. Jadi itu hasil penelitian, bukan saya ngomong. Hasil penelitian dia melihat rata-rata hasil penelitian itu seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau mau submit artikel, jangan seperti nelayan itu memancing ke tengah lautan membawa satu kail ikan. Jadi kalau kita ingin dapat hasilnya, berarti ketika kita ke laut, kita harus banyak kailnya. Benar kan? Nah, sama dengan penelitian juga. Jadi ketika kita submit artikel, mau publish artikel, jangan kita nulis cuma satu artikel. Kalau bisa sekali tulis, sekali 10 intinya. Jadi Bapak Ibu jangan terfokus pada satu artikel, tulislah banyak-banyak artikel, mana yang ditolak, dicari alternatif yang lain. Kita udah tahu keberuntungan kita ada di mana. Nah, yang terakhir artikel saya yang terbit itu waktunya lebih dari 5 tahun. Ada yang cepat 4 bulan, ada yang 5 bulan. Nah, itu tergantung keberuntungan kita juga. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Nah, yang penting kalau mau cepat karir sebagai dosen, publish, udah buat lagi, submit, udah buat artikel lagi. Setelah jadi lagi, submit, buat artikel lagi. Jadi jangan berhenti setelah submit, nunggu hasil. Setelah submit, udah lupain. Kata teman saya cuma satu, kalau artikel kita jadi, itu udah tahu di mana publishnya dan kapan publishnya. Yang penting kita publish, kita submit dan tunggu sampai mana yang terbit. Dan kalau ditolak, kita cari lagi publisher yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Yuliansyah atas jawabannya. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya. Sekali lagi, satu penanya mungkin kami persilahkan bisa menyampaikan lewat kolom chat maupun melalui secara langsung open mic atau raise hand secara langsung disampaikan pertanyaan kepada Prof. Yuliansyah. Baik, nampaknya sudah tidak ada yang bertanya. Atau Bapak Ibu kami persilakan satu kesempatan sekali lagi jika ada yang ingin disampaikan kepada Prof. Yuliansyah. Sedikit Mbak Asya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang masuk dalam webinar ini, perlu kami juga sampaikan baru-baru ini mendirikan lembaga tadi yang disampaikan oleh beliau, yaitu PAME Indonesia, Forum Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi. Saya kira Bapak Ibu yang memiliki
ketertarikan dalam kajian akuntansi, manajemen, dan ekonomi, bisa Bapak Ibu kunjungi web tersebut, yaitu PAME Indonesia, dan bisa melakukan registrasi di web langsung. Saya kira nanti melalui forum tersebut kita akan mendapatkan bimbingan, kemudian saran masukan dari Profesor Yuliansyah, tentu dengan kolaborasi yang disampaikan tadi oleh Prof. Yuliansyah. Baik, saya kira itu Mbak Hafsyah. Baik, demikian tadi Bapak Ibu ada pengumuman dari Bapak Aras terkait dengan forum akuntansi dan manajemen. Barangkali Bapak Ibu bergabung bisa merujuk kepada media sosialnya untuk melakukan pendaftaran seperti itu, bergabung dalam komunitas forum akuntansi manajemen. Untuk berikutnya, karena sudah tidak ada yang bertanya, kami persilahkan kepada Prof. Yuliansyah untuk berkenan memberikan closing statement kaitannya dengan peluang dan tantangan penelitian akuntansi. Mohon kepada Prof. Yuliansyah berkenan memberikan closing statement. Oke, terima kasih. Jadi saya waktu itu pernah mengikuti training itu training how to improve your productivity. Nah, mereka itu pada saat training itu dia baru pulang dari Harvard, MIT, Stanford, ini memberikan materi yang sama dengan saya, dengan yang kami dapatkan. Intinya seperti ini. Kalau Anda ingin produktif, maka membaca dulu, nanti Anda mengerjakan sesuatu baru dapat mood. Jangan kita dapat mood baru mengerjakan sesuatu. Jadi kata dia, mood, ide itu akan kita dapatkan ketika kita sudah mulai bekerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang terakhir tadi adalah berkenaan dengan mood ya, ini yang memang terkadang naik turun seperti itu Prof, sehingga mengakibatkan penelitian yang kita lakukan juga ngikut dari mood yang kita rasakan seperti itu. Demikian tadi Bapak Ibu serangkaian diskusi berkenaan dengan peluang dan juga tantangan penelitian, khususnya dalam kajian akuntansi dan juga manajemen. Semoga Bapak Ibu dapat mengambil insight. Saya pun juga mengambil banyak insight dari Prof. Yuliansyah, merasa termotivasi dalam rangka manajemen waktu untuk melakukan penelitian seperti itu. Terima kasih kami ucapkan ke Prof. Yuliansyah. Semoga di lain kesempatan Prof. Yuliansyah berkenan untuk sharing kembali dengan kami di forum-forum yang lain seperti itu. Kami doakan semoga Prof. Yuliansyah juga senantiasa dalam keadaan sehat dan sukses selalu di setiap aktivitasnya. Untuk menutup acara pada siang hari ini, kami mohon kepada Bapak Muhammad Zudi selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk berkenan menutup acara sembari membacakan doa pada kesempatan siang hari ini. Kepada Bapak Zudi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hafsyah. Assalamualaikum. Yang terhormat Pak Profesor Yuliansyah, Pak Aras, dan semua peserta seminar pada siang hari ini. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa, semoga cita-cita kita kaitannya dengan memajukan akuntansi Nusantara ini bisa dimudahkan dan terus berkembang dan menjadi concern kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajjat
wa tutahhiruna biha jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka lad-darajat wa tuballighuna bi aqsar ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirri asrawatil yagil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil Muhtar wa ali wa ashabil ahyar azadani amin lai wa idalih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa talamidana wa dhurriyyatana min ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa yawmin 'alil syarri wa lil khair. Allahumma salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan lil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata min nar wa afainal hisab. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Sudi.